Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mursalina. Saya dari jurusan PAI kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI. Kurikulum adalah panduan utama yang dirancang dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia serta memiliki pemahaman terhadap ajaran agama. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini merujuk pada pengertian tentang berbagai hal mendasar yang harus dijadikan sebagai patokan di dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dan hakikat kurikulum itu sendiri. Apa yang menjadi hakikat dari prinsip pengembangan kurikulum, yaitu merancang dan melaksanakan sebuah rencana yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, fleksibilitas, yang ketiga, efektivitas, dan yang keempat, efisiensi. Prinsip relevansi. Apa yang dimaksud dengan relevansi di sini? Yaitu mengacu pada kesesuaian antara pendidikan dan tuntutan kehidupan sehingga hasil pendidikan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kurikulum ini adalah jalur pendidikan yang membantu siswa hidup dengan sesuai nilai-nilai masyarakat dan mempersiapkan mereka dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan oleh masyarakat. Pertama, relevansi di dalam lingkungannya, yaitu yang sesuai dengan kehidupan peserta didik, misalkan seperti kebudayaannya, kebiasaannya, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, relevansi dengan masa depan, yaitu kurikulum dengan materi dan bahan ajar untuk mempersiapkan masa depan, yang mana materi dan bahan ajar ini disesuaikan dengan peserta didik untuk mempersiapkan masa depannya. Yang ketiga, dalam dunia kerja. Jadi relevansi dunia kerja, kurikulum pendidikan itu memberikan keterampilan yang berguna untuk mereka, para siswa, mempersiapkan untuk mengambil pekerjaannya. Dan yang keempat, prinsip relevansi, yaitu relevan antara dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kurikulum pendidikan harus mengakomodasi kemajuan iptek tersebut. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini menekankan bahwa kurikulum harus bersifat lentur dan tidak kaku, terutama dalam pelaksanaannya. Kurikulum dirancang agar dapat menyesuaikan dengan situasi, kondisi, tempat, dan waktu yang terus berubah serta mempertimbangkan kemampuan dan latar belakang peserta didik. Dengan begitu, pelaksanaan pendidikan menjadi lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan yang ada. Selanjutnya, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini adalah menekankan bahwa kurikulum itu harus dirancang sebagai alat untuk mencapai tujuan yang jelas dan spesifik. Artinya, prinsip ini berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kurikulum bisa dikatakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, jenis dan karakteristik tujuan apa yang ingin dicapai itu haruslah jelas. Nah, di dalam efektivitas ini ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama di dalam perencanaannya, yaitu relevansi antara materi, strategi pembelajaran, serta kebutuhan siswa. Dan pelaksanaannya,
yaitu mengimplementasikan kurikulum di kelas dengan metode yang efektif, sehingga para siswa di kelas dapat mengambil materi dan bahan ajar serta dapat dipahami. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum berarti memanfaatkan waktu, biaya, dan sumber daya lain secara optimal dan bijaksana. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, tetapi tetap menghasilkan hasil yang memadai dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Baiklah teman-teman, itu adalah prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum PAI. Prinsip pengembangan kurikulum PAI ini bertujuan agar siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Kurikulum PAI juga mengajarkan kepada para siswa bagaimana cara untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam di berbagai konteks, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa oleh teman-teman semua digunakan di dalam proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.